Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan terhindar dari virus COVID-19 ini. Anak-anakku semuanya, untuk pagi ini pembelajaran PJOK tidak praktek terlebih dahulu, tetapi anak-anak nanti akan diminta untuk mendengarkan penjelasan teori tentang gerak dominan senam lantai. Jadi silahkan untuk mempersiapkan buku dan alat tulis untuk merangkum. Tapi sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup anak-anakku semuanya. Untuk pembelajaran kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar 3.5, yaitu memahami berbagai gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Oke, kita lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, siapkan terlebih dahulu yang pertama buku tulis, yang kedua alat tulis, boleh pensil atau pulpen. Gunanya nanti ketika saya menjelaskan, silahkan catat penjelasan dari saya, catat materi yang penting di buku tulis kalian. Baik, kita mulai saja untuk pelajaran pada pagi hari ini. Materi pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama adalah sejarah dan pengertian senam lantai. Yang kedua, pengertian gerak dominan. Yang ketiga, macam-macam gerak dominan. Dan yang keempat, contoh gerak dominan. Nah, yang keempat ini gerakan yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Kita mulai dari yang pertama, sejarah dan pengertian senam lantai. Sejarah senam lantai yaitu olahraga senam sendiri mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1912 saat masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Karena senam merupakan bagian dari penjaskes, maka dengan sendirinya senam juga turut diajarkan di sekolah. Semakin populernya olahraga senam, maka didirikanlah organisasi yang mampu membina para atlet senam berbakat. Organisasi yang dibentuk pada tahun 1963 ini diberi nama Persani atau Persatuan Senam Indonesia. Semakin banyak pegiat olahraga senam, akhirnya mereka secara perlahan menemukan pecahan-pecahan baru dari senam seperti senam lantai, senam aerobik, dan lain-lain. Nah, ini sejarah singkat tentang senam lantai, silahkan dipahami dan dicatat di buku tulis masing-masing. Kemudian tentang pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang sebagian besar gerakannya dilakukan di lantai dengan beralaskan matras. Nah, itu tadi pengertian dan sejarah singkat tentang senam lantai. Kita masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah pengertian gerak dominan senam lantai. Pengertiannya adalah pola gerak yang mendasari terbentuknya
keterampilan senam sehingga perannya dianggap dominan. Pola gerak dominan inilah yang menjadi dasar untuk terbentuknya keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks. Maksud dari pengertian ini adalah misalkan ketika anak-anak mau melakukan guling depan, sebelum bisa melakukan itu harus dipelajari terlebih dahulu dan dikuasai bagaimana cara berguling yang benar, bagaimana cara bertumpu yang benar, dan yang lainnya. Sehingga setelah menguasai gerak-gerak dasar itu, baru bisa melakukan rangkaian gerak guling depan dengan baik dan benar. Seperti itu kurang lebih gambaran dari pengertian gerak dominan senam lantai. Kita lanjutkan yang ketiga, macam-macam gerak dominan senam lantai. Macam-macamnya adalah yang pertama statik atau statis atau diam, yaitu gerak bertumpu, gerak menggantung, dan gerak keseimbangan. Yang kedua mendarat. Yang ketiga gerak berpindah atau lokomotor. Yang keempat melompat atau meloncat. Yang kelima gerakan berputar. Dan yang keenam mengayun dengan sikap menggantung atau menggantung dengan sikap menumpu. Nah, inilah ada 6 macam-macam gerak dominan pada senam lantai. Tapi untuk kali ini, pertemuan kali ini ataupun minggu depan, tidak semuanya langsung kita pelajari, hanya kita ambil yang terpenting saja. Baik, kita lanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu gerak dominan pada senam lantai kelas 3 yang kemarin sudah kita pelajari sebagian dan akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah sikap bangau, yang kedua sikap kapal terbang, yang ketiga gerak keseimbangan dan berputar, yang keempat gerak melompat dan mendarat. Nomor 1 dan nomor 2 sudah kita lakukan pada pertemuan yang kemarin, dan selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 akan kita laksanakan untuk pembelajaran berikutnya. Kita bahas satu persatu, dimulai dari sikap bangau. Tahapannya adalah berdiri tegak, kedua tangan di samping badan, kemudian angkat kedua lengan sejajar dengan bahu, sejajar. Yang ketiga adalah angkat lututnya sejajar dengan pinggang. Silahkan posisi seperti ini ditahan sampai 8 atau 10 hitungan seperti yang sudah kita lakukan pada minggu kemarin. Dan yang terakhir, tahapan gerakannya adalah kembali ke posisi semula. Baik, kita lanjutkan ke sikap kapal terbang. Pertama sama, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan di samping badan. Angkat kedua lengan ke samping, kedua lengan diangkat ke samping sejajar, kemudian diikuti dengan kaki diangkat ke belakang, lurus ya, kaki lurus diangkat ke belakang dan sejajar. Posisi badan ini sejajar dengan kaki yang diangkat. Ini tampak depan dari sikap kapal terbang. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan berikut ini, yaitu posisi sikap kapal terbang dari samping.
Tangan tetap berada di samping sejajar dengan bahu, kemudian kaki dan badan membentuk satu garis lurus. Nah, ini dia untuk sikap kapal terbang. Kita lanjut ke gerak keseimbangan dan berputar. Gerak keseimbangan dan berputar ada dua, yaitu berputar ke kanan dan nanti berputar ke kiri. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Gerak keseimbangan dan berputar ke kanan. Silahkan perhatikan video berikut ini. Cukup, kita masuk ke gerakan yang kedua, yaitu gerak keseimbangan dan berputar ke kiri. Silahkan perhatikan video berikut ini. Cukup. Nah, untuk gerak keseimbangan dan gerak berputar hanya saya tampilkan video singkat. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan ke gerak melompat dan mendarat. Nah, ini gerakan terakhir yang kita pelajari pada semester ini. Gerak melompat dan mendarat, silahkan diperhatikan video berikut ini. Cukup. Tugas hari ini adalah yang pertama, silahkan catat materi yang telah disampaikan di buku tulis kalian masing-masing. Dan yang kedua, bukalah link yang saya kirimkan untuk melakukan presensi dan menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di dalam link. Baik anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran PJOK pada hari ini telah selesai dan sekian penjelasan dari saya. Tetapi sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup anak-anakku semuanya, kembali saya ingatkan tetap jaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak dengan yang lainnya. Baik, kita akhiri sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.